Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Linda. Kita lanjut ke bagian 15 ya. Oke, mari kita mulai. Populasi surga. Di salah satu area surga, saya melihat para orang kudus yang memakai jubah putih yang indah dan mulia. Dengan segera saya berpikir mengenai firman Allah ini. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorak di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungiku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Orang-orang yang saya lihat di surga memiliki ciri-ciri yang berbeda dan berasal dari seluruh bangsa di bumi. Firman Allah yang kudus berkata, "Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka." Hal lainnya yang membuat kesan yang abadi dalam saya adalah fakta bahwa surga adalah tempat yang tersusun dengan baik. Segala sesuatu yang dikerjakan selalu dikerjakan secara seksama, sebagai mestinya dan dengan tingkat keunggulan yang paling tinggi. Tidak ada pekerjaan yang bobrok, tidak ada hasil yang jelek, tidak ada kegiatan yang biasa-biasa saja. Ketika saya melihat keluarga-keluarga berjalan di bukit-bukit yang kudus di surga dan memuji Allah, itu adalah pemandangan yang begitu indah. Sukacita dan kebahagiaan mereka tidak dihalangi dan tanpa pengekangan. Mereka kelihatan selalu berjalan dan melakukan pekerjaan yang mengagumkan di hadirat Tuhan. Segala sesuatu baik yang dikerjakan secara individu atau secara berkelompok dikerjakan dalam suatu cara yang tersusun dengan baik. Surga sama sekali bebas dari kecemaran dan ketidaksempurnaan. Surga adalah sempurna di dalam setiap pengertian kata. Semua pergantian dan perubahan yang kita kenal di bumi ini tidak dikenal di Taman Firdaus Allah. Sukacita dan damai sejahtera yang sempurna memenuhi hati, jiwa, dan tubuh dari semua makhluk yang berada di sana. Keilahian susunan yang sempurna dan tujuan memberikan ciri mengenai apa yang terjadi di surga. Baik para malaikat maupun orang-orang kudus terus-menerus terlibat di dalam pelayanan yang begitu menyenangkan dan penuh sukacita. Tidak ada seorang pun yang bermalas-malasan. Tidak ada seorang pun yang pernah merasa bosan. Anak-anak Allah, juga para malaikat dan semua makhluk surgawi melayani Dia siang dan malam untuk selama-lamanya. Ketika kita menerima tubuh surgawi baru setelah kebangkitan para orang kudus, kita tidak akan pernah menjadi lelah atau lemah. Kita tidak akan pernah mengenal kelelahan. Tubuh supernatural kita yang penuh kemuliaan tidak akan pernah kehilangan kekuatannya. Dalam kekekalan, waktu dihentikan dan keadaan sekitar tidak memporak-porandakan pikiran, kehendak, atau tubuh. Untuk terlibat dalam pekerjaan dan kesenangan surga, kita harus memiliki sifat surgawi. Dan inilah yang terjadi ketika kita dilahirkan kembali. Kita menjadi bagian dalam kodrat ilahi. Seperti yang dijelaskan oleh Petrus, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu,
Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Arsitektur surga dibentuk dan dibangun dalam kekekalan oleh Allah yang kekal. Dalam satu bagian, saya melihat apa yang kelihatan seperti sebuah bangunan utuh dari kota surga. Bangunan-bangunan tersebut sangat besar, dan di setiap bagian atas bangunan tersebut ada mahkota yang sangat besar dan mengesankan yang terbuat dari banyak permata. Saya tidak mengetahui berapa banyak orang yang menempati bangunan mewah tersebut, karena saya tidak pergi ke dalamnya. Tetapi bangunan-bangunan itu semuanya megah dan luas, jauh melebihi segala sesuatu yang pernah Anda lihat di bumi. Saya berpikir betapa firman Allah mengatakan bahwa ketika kita sedang bekerja di bumi untuk Yesus, kita sedang mengumpulkan banyak harta di surga. Saya mengingat ayat firman Tuhan ini, dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saatnya bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Bersukacitalah pada waktu itu, dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upah-Mu besar di surga. Sesungguhnya aku, Yesus, datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kereta-kereta kuda Allah. Ketika saya bergerak maju ke bagian surga yang lainnya, malaikat Tuhan berkata kepada saya, "Mari dan lihatlah kemuliaan Allah-Mu." Malaikat tersebut menunjukkan kepada saya kereta-kereta kuda Allah. Roda dari kereta-kereta tersebut sangat besar, sehingga sulit untuk menggambarkannya. Mereka ditaburi dengan berlian, batu delima yang mulia, dan batu zamrud. Setiap kereta mempunyai 2 roda di setiap sisinya. Bagian depan kereta tersebut rendah dan terbuka seperti kereta luncur. Kereta-kereta tersebut kelihatan seolah-olah berapi, tetapi mereka tidak pernah terbakar. Oke, sekian dulu untuk hari ini videonya ya. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bye-bye.